Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, umat paroki Santo Stefanus Palembang. Malam hari ini kita akan mengikuti katekese rohani untuk yang pertama kali ini, yang perdana. Untuk yang perdana yang difasilitasi oleh Komsos kita, Komsos Santo Stefanus Palembang. Malam hari ini kita akan bersama dengan Romo paroki kita, Romo Anselmus Olasoni, lalu juga tamu kita, Ketua OMK Santo Stefanus, Mbak Isidora Fani Reknaning Tias, betul ya? Baik. Sebelum kita melanjutkan ke acara kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Mbak Fani. Mari kita sejenak mendengarkan bacaan pada malam hari ini. Baik, terima kasih untuk Mas Hendro. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampilkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih Mbak Fani atas bacaan Injil pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan mendengarkan katekese rohani yang malam hari ini tema kita tentang hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Betul begitu Romo ya? Tentang hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengenai hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tadi dalam bacaan Injil sudah diceritakan bahwa selama 40 hari Yesus berulang kali menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah kepada para murid. Nah, mengenai kerajaan Allah, mengenai kerajaan Allah, mengapa Yesus ketika sebelum naik ke surga itu mesti menampakkan diri dengan murid-murid dan berbicara mengenai kerajaan Allah? Terima kasih, saya buka masker ya, biar lebih jelas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang muda yang terkasih, umat paroki Santo Stefanus Palembang yang kami kasihi. Terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Menarik bahwa inisiatif dari Komsos paroki Santo Stefanus dan juga DPP serta OMK yang menginisiasi acara ini. Nah, tentang kerajaan Allah. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan begini, kita di Indonesia bersyukur bahwa
hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi hari libur nasional. Artinya apa? Bahwa pemerintah sudah mengakui dan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat lapisan masyarakat bangsa Indonesia untuk menghormati kita orang Katolik, Kristiani, untuk merayakan hari raya yang sangat istimewa ini. Yesus naik ke surga. Semua masyarakat Indonesia libur dari seluruh aktivitas. Artinya sesuatu yang sangat istimewa. Nah, kita kembali dari pertanyaan Mas Hendro tadi. Mengapa Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya, ia bercerita tentang kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Allah kepada muridnya, kepada para muridnya, dan juga menampakkan dirinya dalam beberapa peristiwa. Nah, saya mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah misi Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir di dunia ini untuk mengajak semua umat manusia menerima kasih Allah, yakni kerajaannya sendiri. Kerajaan Allah itu artinya bahwa Allah sendiri yang merajai umat manusia. Baik seluruh kehidupan kita di dunia ini pun maupun kelak nanti di surga. Allah yang merajai seluruh aspek kehidupan kita. Tanda-tandanya adalah ada damai, ada cinta kasih, ada kerukunan, ada kebaikan. Jadi semua nilai-nilai itu yang menjadi sumber kehidupan kita, merajai seluruh kehidupan kita. Nah, tanda-tanda itu ketika menjadi milik kita, maka yakinlah bahwa Allah sudah merajai hidup kita. Kalau di luar dari itu ya hal lain lah, mungkin setan yang merajai hidup kita. Nah, setelah Yesus bangkit, ia menegaskan beberapa kali tentang kerajaan Allah itu, dikatakan bahwa ia mengingatkan para muridnya, misi ini harus dilanjutkan, mewartakan kerajaan Allah kepada semua makhluk, kepada semua orang. Ini harus diwartakan. Kenapa? Keselamatan itu menjadi milik semua orang. Allah hadir masuk ke dunia melalui Yesus Kristus. Allah yang menyejarah masuk ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang. Maka ketika orang menerima Yesus Kristus, menerima pewartaannya, menerima ajarannya, ia akan selamat. Maka Yesus menekankan, sebelum dia naik ke surga, dia mengingatkan bahwa kerajaan Allah ini harus disampaikan kepada siapapun. Allah harus menjadi fokus hidup kita. Cinta harus menjadi sumber hidup kita. Kedamaian harus kita ciptakan. Kerukunan harus kita adakan. Lalu kebaikan-kebaikan harus kita munculkan dalam hidup. Sehingga warta tentang misteri Allah yang mengasihi kita, Allah yang hadir dalam diri putra Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Raja itu sendiri, dapat kita pahami, kita terima, kita imani, dan kita pun selamat hidup baik sesuai dengan petunjuk dan ajaran sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ya kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melengkapnya sedikit lah. Terima kasih. Baik, Romo tadi sempat menyinggung soal mengingatkan para murid. Ya. Apakah waktu itu para murid terkadang lupa, ataukah waktu itu juga para murid terkadang ragu, Romo? Ya, kita patut memahami situasi terakhir yang dialami oleh para rasul ketika Yesus ditangkap. Ya, itu sebuah peristiwa yang luar biasa yang tak diduga. Yesus dianggap diyakini sebagai raja, diyakini sebagai guru yang dapat membawa perubahan, membawa kebaikan, dan dia sudah menunjukkannya dalam ajaran-ajaran yang bagus. Dia tunjukkan dalam perbuatan-perbuatan bagus. Tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat ditangkap, dibunuh dengan cara yang tragis. Dan inilah membuat para muridnya tercerai-berai. Ada yang pergi ke kampung halamannya, seperti para murid yang pergi ke Emmaus, dan ada yang mungkin bersembunyi, kita tidak tahu entah kemana. Tapi secara manusiawi pada waktu itu pastilah mereka merasakan sesuatu yang
suatu kehilangan, ya, suatu kehilangan. Maka bisa saja ajaran-ajaran yang sudah diwartakan oleh Yesus, nasihat-nasihat sudah diberikan oleh Yesus, bisa saja menjadi buyar. Mereka semakin, mungkin ada yang mungkin kurang yakin. Yesus dulu bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Kenapa sekarang seperti ini? Maka saya percaya bahwa Yesus mengingatkan, mempersiapkan para muridnya dengan mengatakan, menegaskan kembali misi yang harus diwartakan kepada para bangsa, yakni kerajaan Allah. Ya, itu kira-kira. Baik Romo, terima kasih Romo. Mengenai kerajaan Allah ini, bagi saya sendiri memang ini hal yang memang terkadang di luar di luar pikiran manusia. Ya. Tapi seperti tadi Romo jelaskan, kemudian saya bisa menangkap kira-kira pemahamannya seperti apa. Baik, menarik juga begini Romo. Sebelum nanti saya lanjutkan dengan Mbak Fani, ada satu pertanyaan lagi Romo yang selama ini saya simpan begitu ya. Silahkan. Dalam Alkitab itu angka 40 itu seperti angka yang khusus Romo. Angka 40 seperti angka khusus. Dalam perjanjian lama misalnya, ketika Nabi Nuh, Allah menurunkan hujan ke bumi dalam waktu 40 hari 40 malam. Ya. Lalu perjalanan Nabi Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun Romo ya. Ya. Lalu Yesus berpuasa selama 40 hari. Dan Yesus naik ke surga pada hari ke-40. Maksudnya apa ini Romo? Oke, terima kasih. Yang menarik, memang dalam Injil itu banyak tanda yang bermakna, banyak kata-kata dan juga angka itu bermakna ya. Angka-angka dalam kitab suci, terutama kehidupan orang-orang Yahudi itu banyak yang memberikan maksud arti tertentu. Misalnya angka 12, angka istimewa. Kenapa? Itu menandakan ada 12 suku Israel, anak Yakub ya. Ada 12 murid Yesus, perjanjian baru menggantikan kedua belas suku anak Israel ya. Nah, dan juga ada angka 40. Ini menarik. Memang angka 40 ini beberapa peristiwa yang dikisahkan dalam kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sebuah angka yang menarik, beberapa kali disebutkan. Nah, kita fokuskan pada angka yang saudara sebut tadi. Angka 40 hari misalnya dalam perjanjian lama tentang kisah Nuh ya. Itu bermakna bahwa Allah menyucikan. Jadi semua yang telah hancur karena dosa itu selama 40 hari itu Allah menyucikan. Setelah dicucikan dia menyelamatkan yang baik itu supaya melanjutkan kehidupan yang lebih baik ya. Dan juga dalam perjanjian lama tentang orang Israel 40 tahun. Lama ya. Lama 40 tahun. 40 juga. 40 tahun menuju ke tanah terjanji. Tanah. Nah, ini juga menarik. Angka 40. Memang bedanya tahun dan hari, tapi 40 ini menarik. Artinya orang Israel dipersiapkan Tuhan selama 40 tahun untuk masuk ke tanah terjanji. Jadi tadi itu menyucikan, ini mempersiapkan ya. Mempersiapkan masuk tanah terjanji supaya di sana mereka dapat menata hidup kembali sesuai dengan misi Tuhan, yakni Allah telah menerima mereka. Ya, jadi persiapkanlah diri selama 10 tahun sampailah di tanah terjanji. Nah, yang berikut misalnya dalam perjanjian baru, kisah Injil tentang Yesus yang berpuasa 40 hari ya. 40 hari. Wah, 40 hari kita puasa juga dihitung kan? Tapi Yesus 40 hari, 40 malam dikisahkan bahkan. 40 hari 40 malam. Artinya full. Nah, ini Yesus mengadakan puasa ini mempersiapkan dirinya sebelum ia tampil di depan umum. Artinya melaksanakan suatu misi besar, tapi harus mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan dirinya dengan berpuasa selama 40 hari. 40 malam. 40 malam. Nah, yang lagi, ini yang kita bahas. Setelah
kebangkitannya sampai dengan Kenaikan ke surga. sebelum ia naik ke surga, jangka waktu 40 hari. 40 hari inilah Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, mewartakan kerajaan Allah, Injil itu, dengan memberikan pengajaran, peneguhan pada saat 40 hari sebelum ia naik ke surga. Mengingatkan para murid, meneguhkan mereka, dan juga memberikan support kepada mereka. Oke. Baik Romo, terima kasih Romo atas penjelasannya yang jawabannya telah saya temukan pada malam hari ini. Baik, kita akan break sebentar. Nanti setelah break saya akan bertanya dengan Mbak Fani. Baik, selamat malam, salam sehat. Berjumpa lagi dengan kita di Katekesi Rohani. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita dengan Romansel dan Mbak Fani, ini sedikit informasi mengenai apa ini Mbak Fani ya? QR code, Iya, barcode ya, betul. barcode untuk Barcode. kolekte ya, Kolekte, barcode iya. untuk kolekte. Betul. Jadi umat yang mau kolekte tidak perlu susah-susah sekarang karena kita bisa menggunakan barcode yang di sini ada keterangan kolekte 2 dan itu kolekte 1. Jadi masing-masing barcode bisa diisi dengan nominal yang beda-beda. Begitu ya. Betul. Ini informasi sedikit saja mengenai barcode. Bisa nanti ketika jeda nanti bisa ditampilkan barcode-nya. Romansel mengenai angka 40 tadi, ada satu pertanyaan yang belum selesai saya sampaikan. Dari angka 40 perjanjian lama, lalu kemudian Romo sampaikan tadi sampai dengan perjanjian baru. Kalau kita mau tarik kesimpulan ini apa Romo kesimpulannya? Oke, terima kasih. Tadi saya sudah mengatakan ada beberapa peristiwa yang menyatakan atau dikisahkan selama 40 hari, 40 tahun. Angka 40 ini menjadi angka yang memberikan makna bahwa ada masa transisi, ada masa persiapan, penyucian untuk melangkah ke peristiwa berikutnya. Jadi Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menerima janji yang ia berikan nanti. Ini sekarang gantian saya tanya ke Mbak Fani Romo. Jadi tadi dalam Injil tadi yang Mbak baca tadi, Mbak Fani baca, di situ Yesus menegaskan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan seterusnya. Ini menurut Mbak Fani sebagai orang muda nih, ini pesannya apa untuk orang muda? Baik, terima kasih Mas Hendro. Jadi saya tadi udah baca bahwa seperti yang Mas Hendro katakan, apa sih makna beritakanlah Injil kepada segala makhluk bagi orang muda. Jadi ini adalah gimana kesiapan orang muda gitu loh. Dimanapun dan kapanpun orang muda, kita tuh harus memancarkan sukacita, harus tetap berbagi seperti itu. Seperti ya di sini memang kita beritakan Injil, cuman dalam bentuk nyatanya kita nggak mungkin kan datang ke orang-orang kita ngomong Injil bla 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 seperti gitu ini. ya. Iya benar. Tapi kan di sini kita dalam bentuk nyata, misalnya di sini beritakanlah Injil. Nah kita beritakanlah Injil ini kenapa? Misalnya Injil mengatakan kita harus berbuat baik. Nah perbuatan baik itu seperti apa? Nah itu pasti kita berpatokan kepada Injil. Injil ini menyuruh kita untuk berbuat baik. Jadi orang muda ini harus bisa menafsirkan apa sih sebenarnya. Menafsirkan itu juga susah sih. Cuman harus tahu maknanya. Beritakanlah Injil itu nggak harus kamu ngomong khotbah tentang Injil seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan orang muda seperti membantu orang sakit,
berbagi kepada semua orang seperti itu. Konkret ya maksudnya. dalam tindakan. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Ini setelah Mbak Fani saya tanya Romo. Ya, silakan. Maksudnya apa Romo? Yesus bilang, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa kita mesti kemana-mana bawa Alkitab gitu atau gimana Romo? Jadi dalam kalimat itu ada dua hal yang menarik ya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah. Artinya Yesus memerintahkan pergi. Jadi tidak tinggal diam. Kita harus setelah menerimanya dari Yesus, ya harus pergi. Tidak bergerak, tidak berdiam di tempat duduk atau di tempat kita masing-masing, tapi harus pergi. Pergi di mana tempat yang ditunjukkan oleh Yesus supaya warta tentang Injil itu dapat diterima oleh semua orang, bahkan segala makhluk tadi. Lalu pergi untuk apa? Ya. Setelah kita pergi, di sana Yesus mengatakan, wartakanlah. Jadi ceritakanlah. Cerita ini kan mewartakan ini kan dengan berbagai cara, dengan kata-kata, tindakan, perbuatan. Jadi bercerita tentang Yesus yang bangkit, bercerita tentang Yesus yang telah membuat banyak mujizat dan juga berbuat kasih, dan dengan iman pula menunjukkan kasih kepada sesama. Jadi Yesus memerintahkan kita untuk pergi mewartakan kerajaan Allah itu, cinta kasih, keadilan, perdamaian, kerukunan, kebaikan, semuanya itu yang perlu kita pahami. Terima kasih. Artinya Yesus menantang kita untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Jangan hanya jago kandang kan orang Katolik. Ya orang muda juga jangan hanya jago kandang, keluar dari tempat masing-masing, mewartakan Yesus, menjadi garang dan terang bagi semua orang. Kalau untuk orang muda itulah pesannya Romo ya. Jadi garam dan terang untuk semua orang. Itu garam dan terang, kalau disingkat apa? Garang ya. Garang. Oke. Romo sama ini ya. Seringkali orang bilang bahwa ada yang bilang bahwa cerita mengenai kenaikan Yesus itu hanya cerita semacam dongeng begitu ya, semacam dongeng. Apakah memang ada sejarahnya, historisnya? Lalu kemudian kalau ada historisnya, apakah di Yerusalem itu ada ininya Romo ya, ada situsnya begitu? Gitu ya. Nah, ini pertanyaan menarik juga. Baiklah, teman-teman yang terkasih, kisah tentang Yesus Kristus ini ditulis oleh para murid, orang-orang yang pada waktu itu hidup bersama dengan Yesus, mengenal Yesus, mengalami apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, bila kita baca dalam Injil, hanya Injil Lukas yang bagian terakhirnya mengisahkan bahwa Yesus itu naik ke surga. Jadi Yesus itu terangkat ke surga ya, terangkat. Artinya kuasanya sendiri. Kalau diangkat tuh beda ya. Kalau diangkat itu artinya kuasa orang lain. Tapi kalau naik atau terangkat, ya naik ke surga, ya naik sendiri. Artinya apa? Dia itu punya kekuatan yang luar biasa melebihi segala-galanya. Kisah tentang kenaikan Yesus ke surga atau terangkatnya Yesus ke surga itu sebenarnya nyambung dari peristiwa kehidupan dia, yakni dari dia sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kebangkitannya inilah yang menjadi perdebatan banyak orang. Ya, Yesus sudah bangkit. Bagaimana caranya Yesus ini meyakinkan para muridnya? Jadi Yesus sudah bangkit, ia menunjukkan diri, menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari. Namun setelah 40 hari itu ada satu peristiwa yang sangat menakjubkan, yakni ia terangkat ke surga. Inilah semakin menegaskan bahwa kebangkitan itu memang sungguh ada. Dan soal pertanyaan mengenai hal ini apakah historis atau tidak, tapi kita yakini bahwa apa yang ditulis oleh para rasul itu ada pengalaman mereka bersama Yesus dan juga pengalaman iman bersama Yesus. Perbuatan Yesus dilihat, dirasakan, diimani. Lalu dalam perjalanannya ia bangkit, itu pun nampak.
nampak dengan tubuh fisiknya ini sebagai manusia, namun ia melebihi dari semuanya. Ada ilahinya. Nah, pada hari yang ke-40 ia terangkat ke surga. Disaksikan para murid. Disaksikan oleh para muridnya. Setelah dia terangkat ke surga, para muridnya heran, mereka melihat ke atas Yesus naik ke surga. Lalu tiba-tiba ditutupi awan, lalu dua malaikat Tuhan menampakkan diri. Mengapa kalian melihat ke atas? Yesus naik ke surga. Ya, Yesus telah naik ke surga. Nah, teman-teman yang terkasih, ini juga menarik bahwa untuk mengenang Yesus dari sejarah perjalanan kehidupannya, saya belum pernah ke Yerusalem sih ya. Tapi dengar-dengar dan juga baca-baca dari peristiwa kelahirannya sampai ia naik ke surga itu, ada tempat-tempat tertentu yang menjadi situs untuk mengenang, untuk melihat bahwa Yesus pernah ada di dunia ini. Dan itu ada satu kapel kecil, gereja kecil di atas Bukit Zaitun. Oh, Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Dari situlah tempat Yesus dulu naik ke surga dan dijadikan kapel tempat untuk mengenang dia. Mudah-mudahan kita juga pernah ke sana dan menyaksikan. Sama-sama itu. nanti kita ke Tanah Suci. Amin. Siapa tahu umat Paroki Santo Stefanus ziarah ke Yerusalem kan? Ya, tapi tunggu pandemi dulu ya. Ya, ini saya selanjutnya mau bertanya dengan Mbak Fani. Sebagai Mbak Fani secara pribadi dan juga sebagai ketua OMK Stefanus ini, memaknai kenaikan Tuhan itu seperti apa, dan apa yang perlu kita lanjutkan selanjutnya untuk khususnya untuk perkembangan paroki dan untuk lingkungan kita. Baik, ini saya akan sampaikan apa sih makna kenaikan Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan itu bagi saya dan mungkin beberapa orang muda di Santo Stefanus, kenaikan Tuhan itu adalah sebuah penantian. Jadi dari Yesus bangkit kemudian naik ke surga itu kan butuh penantian, butuh 40 hari dia naik ke surga. Jadi gimana kita memaknai kenaikan Tuhan itu sebagai penantian, bahwa dalam hidup kita itu kita bangkit itu, kita bisa bangkit, tapi ketika kita ada di yang hidup yang standar aja gitu, hidup yang begini aja, kita udah berusaha bangkit nih, kita udah berusaha semangat nih, tapi apa ya, kadang ini ya, kadang down gitu ya. Iya, ketika down gitu, kita jadi makna Mungkin karena gini ya, kadang itu kadang memang semangat itu up down, Mbak. iya. Kadang memang semangat itu up down. Mungkin maksudnya gini, memaknainya berarti maksud Mbak Fani itu bahwa kenaikan ini lebih apa ya, lebih menyemangati gitu ya. Iya, Lebih menyemangat, lebih menjadi apa ya, spirit tambahan ya gitu ya. Betul. Jadi kita juga harus percaya juga nih, sebenarnya kadang kan ada kita cuman ini cuma momen kenaikan aja nih. Tapi kita percaya nggak sih Tuhan itu benar-benar naik ke surga nggak sih buat kita? Jadi begitu Tuhan naik ke surga, kita juga harus yakin Tuhan itu juga ngangkat kita gitu. Sama-sama naik gitu. Selama kita menanti Tuhan itu, kita sama-sama juga diangkat Tuhan ke surga, seperti itu Mas Hendro. Naik kelas saja senang, apalagi naik surga. Iya, betul. Bersama-sama sama Tuhan gitu. Oke, baik. Kita break sebentar. Selanjutnya kita akan melanjutkan bertanya lagi dengan Romo dan Mbak Fani.
selamat malam, salam sehat. Ketemu lagi dengan kami di podcast Katekese Rohani dengan tema malam hari ini mengenai Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tadi sepertinya Mbak Fani masih ada yang mau disampaikan tadi. Iya Mas Hendra. Jadi terkait dengan pertanyaan Mas Hendra tadi tentang apa tadi Mas? Tadi tentang makna kenaikan Tuhan, ya. Betul. Jadi tentang makna kenaikan. Jadi saya mau memberi itu aja bahwa dalam bagi orang muda makna bagi orang muda ya tentang kenaikan Tuhan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa gimana kita memaknai kenaikan Tuhan tersebut gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari orang muda gimana kita tetap semangat, tetap siap sedia, tetap menjalankan apa yang sudah kita bisa seperti itu, tetap semangat siap diutus kemanapun seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau di gereja OMK kan biasanya parkir tuh, nah paling ya tetap semangat parkirnya ya. Semangat parkir jaga gitu. parkir itu Walaupun penting jam itu ya, pagi penting. Mas kan biasanya orang-orang muda tuh paling malas bangun pagi kan. Nah, dengan semakin maknai kenaikan itu ya memang itu sudah tugas dan kewajiban orang muda kan ya, mau misal 5:30, mau misal 4:30 ya. Mau nggak mau kita harus berkorban untuk itu seperti itu karena itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai orang muda seperti siap itu. sedia diutus dan siap untuk keluar dari zona nyaman. Iya betul. Termasuk tadi untuk jaga parkir itu penting sekali. Iya. Kalau nggak ada yang jaga parkir kita berantakan parkir. Iya betul. 60%, Ada komisinya juga. 50%. Pembagiannya nanti kita ngobrol ya. Baik, Romo, saya mau kembali lagi bertanya dengan Romo. Ya. Kita nanti setelah kenaikan itu ada Pentakosta, Romo, Ya. Ada Pentakosta. Ini apa yang perlu kita siapkan, Romo, sebelum Pentakosta itu ya? Oh ya, terima kasih. 40 hari setelah Yesus bangkit, ia naik ke surga. Lalu setelah naik ke surga, 10 hari kemudian, ya, 10 hari kemudian hari raya Pentakosta. Ya. Yesus ketika naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Namun sebelum itu mereka diingatkan supaya jangan pergi kemana-mana dulu. Harus menunggu ya. Menunggu apa yang dijanjikan oleh Yesus sendiri, yakni Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang diutus oleh Yesus untuk menemani para murid pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil kepada segala makhluk. Nah, ini sebuah peristiwa yang sangat menarik, bahwa ketika Yesus, cara pewartaan itu Yesus langsung bersama murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus diterima oleh para rasul. Maka cara pewartaan kerajaan Allah, cara pewartaan Injil itu dengan cara yang berbeda, yakni para rasul digerakkan oleh Roh Kudus untuk berani bersaksi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mewartakan, mengajar, dan membaptis semua orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka yang percaya akan selamat. Nah, karena itu makna Pentakosta ini adalah bahwa apa yang harus kita persiapkan? Kita mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus yang dicurahkan oleh Yesus, yang dicurahkan oleh Allah Bapa bersama Yesus dari surga untuk kita. Jadi persiapan kita adalah dengan kesiapan rohani lahir dan batin, menata iman kita, membersihkan hati kita, mempersiapkan tempat untuk Tuhan datang dalam wujud Roh Kudus, agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus untuk mampu dan sanggup menjadi saksi Kristus di zaman ini dalam cara kita masing-masing. Ya, orang muda berani untuk bertindak, mengambil keputusan,
mampu untuk bisa melayani, berani mengambil bagian dalam kehidupan menggereja, memasyarakat, walaupun banyak tantangan terutama dalam diri sendiri. Jadi Pentakosta menantikan Hari Raya Pentakosta turunnya Roh Kudus, kita harus mengosongkan diri kita untuk mempersilahkan Tuhan hadir dalam diri kita. Terima kasih. Agar semangatnya tadi tetap berapi-api Romo ya. Ya. Tetap berkobar. Ini selanjutnya saya mau bertanya dengan Mbak Fani nih. Saya lihat contekannya dulu. Contekannya ya. Boleh. Ya apa dicontek dulu. Iya. Jadi kalau tadi Romo menyampaikan kita perlu menyiapkan diri, mengosongkan diri. Kalau menurut Mbak Fani sendiri, ini sebagai orang muda, apa yang perlu orang muda siapkan? Apa yang perlu? Saya juga masih merasa muda nih. Masih merasa muda. Betul. Apa yang perlu kita siapkan ini Mbak Fani? Iya. Baik. Pentakosta ini adalah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Itu kan di dalam Injil itu dikatakan bahwa para rasul itu berbicara dengan bahasa mereka sendiri seperti itu. Bukan berarti saya orang Jawa, saya ngomong orang Jawa, Mas orang Jawa juga ngomong bahasa Jawa, Romo Ono Flores. iya ngomong bahasa Flores seperti itu. Jadi maknanya di sini adalah saya maknanya bahwa apa sih yang harus persiapkan seperti itu. Ya, yang terutama yang harus dipersiapkan pasti hati gitu loh. Hati ya. Iya, betul. Ya, pakaian memang penting, fisik juga penting, tapi terlepas dari itu semua, hati itu tetap yang lebih penting. Karena apa? Ketika kalau kita sudah hatinya udah nggak nerima Roh Kudus, mau Roh Kudusnya 1000 juga mental gitu loh, Roh Kudusnya seperti itu. Jadi yang penting itu hati. Gimana hati kita? Apa sih yang kita harapkan dari turunnya Roh Kudus seperti Jadi itu? kita punya hati yang terbuka ya. Seperti itu. Roh Kudus ini kan dilambangkan dengan sayap seperti itu. Itu kalau saya sih Roh Kudus itu seperti roh pembimbing seperti itu. Jadi ketika dalam Pentakosta itu apa sih yang pengen saya terima dari Roh Kudus itu apa gitu. Jadi selama persiapan itu aku pengen nih Roh Kudus membimbing aku ke sini misalnya Ke jalan yang benar ya. seperti itu. Misalnya kita ada kecenderungan selalu marah-marah nih. Siap. Nah dalam Pentakosta nanti dalam persiapan ini aku mau aku nggak mudah marah nih seperti itu. Jadi ketika nanti pada perayaan Pentakosta itu Roh Kudus benar-benar apa ya kita terima bahwa oh selama ini Roh Kudus tuh benar-benar hadir dalam hidupku, dalam hidup saya seperti itu. Prinsipnya kita siapkan hati ya. Betul. Siapkan dengan hati Romo. ya. Iya. Siapa tahu siapkan diri dengan baik supaya terima ada jodoh. Ya, itu juga. Ada jodoh pas hari Pentakosta Romo ya. Itu bonus. Betul. Itu maksudnya. Baik Romo. Ini ngomong-ngomong pas tanggal 13 itu selain hari raya kenaikan Tuhan, itu juga hari raya saudara-saudari kita umat muslim Idul Fitri, Rom. Oh iya. Ya, itu pas sekali. Mungkin ini momen yang jarang ya, momen yang jarang. Ya, memang Menurut Romo ini maknanya apa? Atau perlu kita maknai sebagai apa ini? oke, terima kasih Mas. Saya juga belum pernah mendengar ada sebuah peristiwa terutama bersamaan seperti ini di sini. Namun tahun ini menarik juga, hari raya Yesus naik ke surga bersamaan dengan hari raya Idul Fitri ya. Nah, Idul Fitri. Pada tanggal yang sama, hari yang sama. Nah, ini peristiwa yang membuat kita memaknai secara khusus. Apalagi di masa pandemi ini ya, bahwa kita harus sama-sama untuk saling menghargai dan menghormati dan saling mendukung satu sama lain, yakni bahwa kita mempersiapkan diri untuk menerima
Roh Kudus yang turun, lalu kita mempersiapkan diri untuk mewartakan Yesus Kristus sambil memperhatikan saudara-saudari kita yang juga pada hari itu merayakan hari kemenangan mereka, ya. Hari kemenangan mereka selama mereka berpuasa ini. Jadi kita juga menang, Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan saudara-saudara kita di sana juga dalam imannya mereka menang dalam tindakan rohani mereka, yakni berpuasa. Mereka merayakannya. Maka kita perlu saling mendukung dan mendoakan, menghargai. Semoga iman kita ini dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan bersama dengan masyarakat luas, terutama saudara-saudari kita yang merayakan hari rayanya, dan juga mereka juga dapat membagikannya kepada kita. Semoga kita saling menghargai dan menghormati, tidak hanya bertepatan pada saat ini, tapi juga mungkin kesempatan-kesempatan lain. Karena itu marilah kita mengucapkan selamat untuk mereka, selamat hari raya. Semoga kemenangan ini menjadi kemenangan untuk membangkitkan kebaikan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Ini kemenangannya unik ya, dua kali kemenangan ya, kemenangan kita, Yesus naik ke surga, lalu kemenangan saudara-saudari kita. Ini terakhir ini Romo sepertinya. Saya mau tanya, ini Santo Stefanus itu adalah pengikut Yesus yang pertama yang dibunuh karena imannya. Ya, martir pertama. Iya, martir pertama. Dan menjelang kematian saat di dalam jam batu, Santo Stefanus mendapatkan penglihatan dalam kuasa Roh Kudus bahwa Yesus berada di sisi kanan Allah, yang sekaligus memberi kesaksian bahwa Yesus telah naik dan berdiam di surga. Ini menurut Romo, sebagai Romo Paroki Gereja Stefanus, pesan apa yang ingin disampaikan Injil kepada umat Stefanus pada perayaan Tuhan, khususnya dalam situasi COVID sekarang ini, Romo? Oke, terima kasih saudara-saudari semua, Bapak Ibu sekalian. Kita umat Paroki Santo Stefanus Palembang harus tahu siapa itu Stefanus, ya. Ia adalah martir pertama, orang pertama yang mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya demi imannya akan Yesus Kristus. Dan dalam pengalaman rohaninya ia melihat Yesus di surga. Nah, maknanya untuk kita adalah bahwa iman kepada Yesus itu harus kita sungguh-sungguh tanamkan secara mendalam dalam hidup kita. Maka memang pas visi kuskupan kita, ya, visi bukan kuskupan tapi paroki kita, secara khusus paroki, ya, paroki kita, yakni beriman tangguh penuh kasih. Beriman tangguh penuh kasih. Maka makna dari Santo Pelindung kita ini adalah, makna spirit dari Santo Pelindung kita ini adalah bahwa kita umat Paroki Santo Stefanus harus beriman tangguh apapun kondisinya dalam situasi ini. Tetapi ingat, beriman tangguh tidak berhenti di situ saja. Iman itu harus berbuah. Berbuah yakni kasih. Penuh kasih. Kasih tidak setengah-setengah, harus penuh. Penuh, ya. Setengah. Kalau setengah seperti ini nggak cocok. Harus penuh. Ya. Penuh artinya bahwa tak tanggung-tanggung. Ya. Maka matching dengan visi kita, dengan spirit semangat hidup pengorbanan Santo Stefanus di masa pandemi ini, umat Paroki Santo Stefanus kami mengajak supaya beriman tangguh kepada Yesus yang sudah wafat, bangkit dan naik ke surga, dan berbuahkan kasih kepada sesama di masa pandemi ini. Apa itu? Bisa memperhatikan mereka yang sakit dan menderita terpapar virus corona, dan juga membagi kasih kepada saudara-saudara kita yang terpapar dari segi ekonomi. Misalnya soal konsumsi, memberikan sedekah atau memberikan bantuan sosial, ya, ataupun hal-hal lain. Masih banyak. Tidak hanya itu, dengan doa, perhatian dan lain sebagainya. Itu adalah kasih yang hidup. Jadi umat Santo Stefanus itu tetap real, tetap konkret cara hidupnya. Beriman tangguh kepada Yesus yang bangkit dan naik ke surga, tapi kasih itu selalu penuh, tidak pernah setengah-setengah. Setuju kan? Setuju. Setuju lah, ya. Terima kasih. Baik, kita cukupkan malam hari ini katekesi rohani kita, atau saya meminta satu saja
tanggapan singkat, Romo. Tanggapan singkat mengenai kenaikan dan kita harus bagaimana. Itu saja. Mengenai Penutup, Romo. ya, saya dari peristiwa hari ini, saya sebagai Romo Paroki mengajak semua umat Paroki Santo Stefanus untuk beriman tangguh, penuh kasih di hari raya kenaikan ini, supaya apa? Kita memaknai sebagai kesempatan untuk kita berbagi kasih kepada sesama dan membangun iman bagi kita untuk berbuah tanpa batas kepada semua orang. Kasih selalu penuh, iman selalu tangguh, maka kita akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih, Romo. Baik, cukup sekian katekesi rohani kita pada malam hari ini bersama dengan Romo Anselmus Olasoni. Baik Romo dan Mbak Fani, kita cukupkan malam hari ini katekesinya. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya, dalam katekesi selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran Romo dan Mbak Fani, dan juga terima kasih atas kerjasama dari tim Komsos yang telah memfasilitasi katekesi pada malam hari ini. Kalau kemarin-kemarin ketika saya MC, saya sering sampaikan bahwa ketika saya mengatakan jargon Santo Stefanus, begitu jawabannya apa tadi ya? Beriman tangguh penuh kasih. Ya, Ini sebagai apa ya? Sebagai semangat kita. Ini sebagai penutupnya saya akan menyebutkan itu, dan nanti tolong kita jawab sama-sama. Santo Stefanus Palembang, beriman tangguh penuh kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.